Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dua formula yang dikategorikan sebagai nilai yes or no, atau nilainya true or false. Kenapa saya bahas ini? Karena dua formula ini akan banyak kita gunakan untuk membuat validasi-validasi, pemfilteran, pemilihan, bisa dikombinasi dengan selection, filter, maupun formula-formula yang membutuhkan true or false, seperti show if, valid if, require if, edit if, reset on edit if. Kemudian membuat tabel slice itu akan membutuhkan sebuah formula yang nilainya akan dikembalikan pada true or false. Show if artinya dia akan show jika nilainya true, maka carilah nilainya true. Dibutuhkan rumus-rumus yang berada pada grup yes or no ini. Kenapa dua rumus ini sedangkan yang lain banyak? Yang lain mungkin sudah umum ya, seperti and, or, lalu is blank, is not blank. Tentu itu sudah umum di kita pakai, tapi untuk in dan contents ini mungkin kita belum banyak mengeksplor fungsinya seperti apa. Oke, langsung saja kita menuju ke aplikasinya atau ke dokumentasi yang disediakan oleh AppSheet. AppSheet di sini setiap formulanya sudah memberikan keterangan atau dokumentasi, bahkan pada menu saat kita mau menuliskan rumus pun di sini sudah dituntun untuk bagaimana penggunaannya, strukturnya seperti apa, cara penulisan rumusnya, urut-urutannya seperti apa. Seperti di sini, ketika in itu nilainya adalah, di sini ada keterangannya kalau dari atas, result itu artinya hasilnya itu adalah nilainya yes or no. Kalau terpenuhi berarti yes atau true, kalau tidak terpenuhi berarti selain kondisi itu berarti false atau no. Kemudian ini example ini adalah contoh penulisannya seperti ini. Seperti in ini adalah nilai dari kolom in, nilai dari kolom username, karena saya punya kolom namanya username pada tabel di mana formula ini saya letakkan. Kemudian untuk in itu perbandingannya dia harus list dari list yang dalam list itu berisi beberapa nilai. Yang beberapa nilai itu mau kita cari apakah di dalam list itu terdapat sebuah nilai yang kita ketikkan pada kolom username. Sedangkan contents ini adalah pada kolom yang saya ketik, apakah itu mengandung sebuah teks. Nah, value ini dia bisa beberapa bagian dari sebuah kata, atau bahkan cuma satu huruf aja, satu karakter aja, itu sudah bisa menggunakan contents. Dan di sini contents ini dia untuk kolom username itu tidak dibatasi dengan sebuah tipe tertentu.
jika yang diperbandingkan pada in itu harus sebuah list, karena item ini adalah sebuah suatu nilai yang utuh. Tetapi kalau value di sini dia bisa bukan merupakan value yang utuh. Makanya username ini dia bisa berupa tipe list maupun tipe text maupun tipe yang lain. Oke, kita langsung saja biar tidak bingung ke contohnya. Di sini bagusnya AppSheet adalah dia langsung memberikan contohnya, langsung memberikan contoh bagaimana sebuah rumus itu digunakan. Misal ini rumus untuk rumus in itu dia akan mencari nilai A, apakah string A ini teks berupa karakter A itu berada pada list. Sama, kita menggunakan rumus list seperti ini, list kemudian kurung buka, kemudian deretan dari sebuah nilai-nilai, kemudian dipisahkan dengan koma, kemudian ditutup dengan kurung tutup. Itu sama saja penulisannya dengan kita menggunakan kurung kurawal ini. Kurung kurawal ini artinya ini dibaca sebagai sebuah list yang dalam list itu berisi A, karakter A, karakter B, karakter C. Oleh karena itu, karena A itu adalah bagian dari list di dalam sini, maka nilainya true. Artinya A berada pada list yang kita cari. Jadi A kita mau cari, A ini ada nggak pada list yang di sini. Semisal untuk contoh yang kedua, BC ini sudah bukan satu karakter lagi, ini dua karakter. Apakah BC ini berada pada list A, kemudian B, kemudian C? Hasilnya adalah false. Karena apa? Karena di sini hanya ada A, B, C. Untuk BC itu tidak ada. Meskipun di sini ada B dan ada C, tapi ini adalah suatu nilai yang berbeda. Artinya di sini kita mencari itu persamaan antara hal-hal yang dipisahkan dengan koma. Semisalnya kita sebut ini item 1, item 2, item 2. Artinya BC ini bukan tidak ada yang sama. Dia tidak sama dengan item 1, tidak sama dengan item 2, dan juga tidak sama dengan item yang ketiga. Sama seperti kita rumus yang ketiga, contoh yang ketiga. D itu tidak ada yang menyamain. D tidak sama dengan A otomatis, tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Otomatis dia nilainya akan false. Seperti ini juga. Yang keempat, in red dalam list, meskipun ini hanya satu string, jika kita menggunakan atau mendeklarasikannya dia sebagai list, artinya kita bisa menggunakan kurung kurawal seperti ini. Bisa juga kita menuliskan di sini list, kemudian kurung buka, di paling belakangnya kurung tutup. Itu bisa disebut sebagai sebuah list. Red itu meskipun di sini bagian dari sebuah nilai, tapi red ini dibandingkannya bukan hanya bagian dari ini, tapi ini hanya berisi satu item, yang mana ini harus, kalau mau nilainya true, ini harus sama dengan nilai yang dicari, atau nilai yang dicari harus sama persis dengan nilai yang ada di sini. Seperti A, ini kan di sini jelas A. Nah, di sini ada A. Tetapi BC di sini tidak ada BC, yang ada B, kemudian item yang ketiga C. Ini tidak bisa mencari nilai true-nya.
seperti selanjutnya. In add pada list email. List email. Email itu akan selalu mengandung add. Tetapi add itu bukan sebuah list, sama seperti A. Jadi kalau misalnya list email kan ada A add bla 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 gitu. Nah, sedangkan A ini hanya bagian saja dari satu item. Tapi A bukan merupakan salah satu item. Oleh karena itu, seperti ini juga akan nilainya akan false atau tidak ditemukan. Kemudian banyak lagi, kita bisa memadukannya dengan left, kemudian dengan right, dan lain sebagainya. Jika di sebuah kalimat, di dalam sebuah kalimat, jika kita mengambil left-nya, left, dan kemudian left yang pertama, karakter yang pertama, jika ada titik, tanda tanya, tanda pentung, tentu ini harusnya berada pada right ya, tidak berada pada left, karena tanda baca itu biasanya berada pada akhir kalimat, bukan pada awal kalimat. Oke, seperti itu. Lebih jelasnya lagi nanti kita akan membandingkannya dengan konten. Setelah kita nanti melihat konten, nanti akan lebih mudah memahaminya, perbedaan antara in dan contents. Nah, sedangkan in left seperti ini itu ekuivalen dengan contents. Sedangkan contents itu berisi, ini adalah bagian, kalau ini dipisahin koma, kalau di sini nggak perlu dipisahin koma. Sebenarnya dipisahin koma juga tidak masalah, tetap bisa digunakan. Kemudian dipakai untuk user email. Semisalnya kita mempunyai sebuah tabel yang berisi email-email dari user yang menggunakan aplikasi kita, maka kita bisa membuat validasinya apakah email itu ada dalam daftar email user atau tidak. Itu bisa menggunakan rumus in user email, artinya kita memanggil email yang sedang aktif, yang digunakan untuk mengaktifkan AppSheet kita. Apakah email itu sudah ada dalam daftar email pengguna aplikasi kita? Itu bisa menggunakan ini. Jika ada, maka nilainya akan true. Jika email itu belum didaftarkan pada tabel app users ini, maka dia akan false. Nah, ini bisa dipakai untuk membuat validasi. Semisalnya hanya email-email yang sudah terdaftar saja yang bisa mengakses menu ataupun tombol tertentu, action tertentu. Itu bisa kita menggunakan validasi seperti ini. Kemudian di sini ada yang lebih kompleks lagi. Jadi kita menggunakan rumus in, kemudian kontak. Oke, untuk kali ini kita tidak perlu kita biar fokus dulu antara in dan contents, perbedaannya. Oke, untuk in sudah penjelasannya seperti ini. Kemudian untuk konten, setelah kita mengetahui in, untuk konten tentu lebih mudah, dan nanti kedua-duanya akhirnya kita bisa membedakan penggunaan in sama konten itu seperti apa perbedaannya, sehingga sewaktu-waktu, karena keduanya ini bisa saling menggantikan. Tetapi kalau konten bisa menggantikan in, cuman in itu tidak bisa menggantikan konten. Kalau kita konten ya
Nah, konten lebih luas dibandingkan in. Seperti itu kalau saya sampaikan. Artinya contents itu bisa menggantikan rumus in. Artinya rumus in ketika kita mengalami kendala rumus in yang tidak berjalan karena suatu hal, kita bisa menggantikan dengan contents. Tetapi ketika kita sudah menggunakan rumus contents, itu untuk menggantikan ke in itu tentu lebih sulit ya, karena konten ini jauh lebih luas penggunaannya. Seperti apa, kenapa lebih luas? Kita lihat contoh di sini. Contents A, B, C, A, maka true. Artinya yang penting A ini ada pada baris di sini, pada baris yang di depan. Yang di depan adalah hal yang apakah ada di situ. Itu bisa berupa list, bisa berupa kata-kata seperti ini, bisa berupa sebuah kalimat. Kita mencari sebuah kata dalam sebuah kalimat, itu bisa menggunakan contents juga. Apakah kata-kata ini ada pada sebuah kalimat, itu bisa menggunakan konten. Jadi yang di depan adalah kalimatnya, yang di belakang adalah kata yang mau dicari. Jika kata itu ada pada bagian yang di depan kalimat itu, maka dia nilainya true. Sama seperti ini, A. A pasti bagian dari A, B, C. Seperti ini juga A, B, C, B, C, B, C. Di sini ada B, C. Tetapi kalau ini urutannya B, A, C, maka B, C jadi false karena B habis itu C. Harus sesuai. Kemudian A, B, C, sedangkan kita di sini tidak bisa menemukan D pada string A, B, C. Jika tadi di in itu di sini nilainya false karena red bukan merupakan sebuah item di dalam list di sini, tetapi kalau di contents tidak. Kita cari red di sini. Dan di sini menunjukkan bahwasanya huruf kecil dan huruf besar tidak ada perbedaan, artinya dibaca sama. Nilainya tetap true meskipun di sini hanya red, sedangkan di sini kata-katanya board dan ada tanda serunya, tetap dia nilainya true karena yang penting nilai yang mengandung R, E, dan D ada pada bagian depan ini. Semisalnya konten address PO Box. Biasanya kita menuliskan address itu ada kata-katanya PO Box. Atau standarnya di negara-negara tertentu mungkin PO Box, kalau di kita mungkin menggunakan kode pos misalnya. Konten address itu kode pos, maka jika kode posnya itu ada, maka itu nilainya true. Artinya kita bisa pastikan bahwasannya itu adalah sebuah alamat. Tapi kalau tidak ada PO Box-nya, itu artinya mungkin ini bukan isian berupa alamat. Nah, ini bisa kita gunakan untuk membuat validasi seperti itu. Apakah itu mengandung alamat, mengandung PO Box atau tidak, dan lain sebagainya. Seperti di sini. Kalau di in, tentu user email ini tentu hasilnya akan false. Tetapi di sini email artinya kita akan mencari apakah kolom email ini mengandung karakter add ini. Kalau mengandung karakter add, berarti email itu valid. Artinya memang dia sebuah email. Saya kira untuk validasi email itu pembacaan baik itu di spreadsheet maupun di F-sheet, ketika kita menginput email dan itu tidak ada karakter add-nya, biasanya itu akan ada warning input is invalid. Artinya memang mungkin ya
penggunaan rumus ini mungkin sama seperti itu, bisa kita gunakan ketika memang kolom itu berisi email, meskipun tipenya tidak tipe email. Ketika kita membuat valid if-nya kita isi seperti ini, email harus mengandung ini. Nanti nilainya dia, kalau dia tidak diisikan, tidak ada karakter add-nya, maka itu akan muncul tidak valid isian itu. Mungkin bisa dipakai seperti itu. Lalu contents ini yang lebih kompleks lagi. Biasanya contents itu saya kira ini kalau di kita ya, kalimat itu kan biasanya di belakang ya. Harusnya kalau di belakang itu menggunakan right, tidak menggunakan left. Saya kira ini lebih tepatnya adalah contents jika ini mengandung titik atau tanda tanya atau tanda seru, artinya itu adalah kalimat itu udah benar. Artinya kalau kalimat sudah diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya atau tanda seru, artinya itu kalimatnya komplit. Harusnya ini menggunakan right, karena tanda baca itu akan selalu berada pada akhir kalimat, artinya sebelah kanan. Jadi lebih tepat menggunakan rumus right. Jadi ini bisa, misalnya kita mau mengidentifikasi apakah kalimatnya itu sudah betul atau belum, artinya salah satu indikasinya kan kalimat sudah benar dan belum itu diakhiri dengan tanda tanya. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya tentang rumus in dan contents. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus mengikuti informasi-informasi tentang AppSheet, terutama dalam bahasa Indonesia, sehingga dapat membantu pembuatan AppSheet yang lebih baik lagi, meskipun kompleks tapi tetap aman karena menggunakan validasi setelah kita mengetahui rumus in dan content ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.